Kak Bubui, Ya Bapak, kau mau gimana? ke pantai Bapak. Ah, kau terus pergi ke pantai sana sudah. Kau datang dulu deh, Bapak sini dulu, cepat. Ada yang Bapak mau bicara dengan kau ini. Cara apa Penting, lagi? cepat, datang duduk sini sekarang. Bagaimana Bapak? Bapak mau bicara apa? Iyo, jadi begini. Bapak ini bingung sekali dengan tumpu masyarakat yang ada di kampung ini. Terutama tumpu anak-anak muda dorang ini. Macam, dosu tidak peduli lagi dengan tong punya budaya ini. Terutama tong punya lagu-lagu tradisi nih. Yo, tong punya lagu-lagu yang dulu tete-tete nih, dong suka menyanyi-nyanyiakan itu. Dong sudah tidak peduli lagi dengan akan kah. Seperti tong punya lagu-lagu tradisi yang dulu tete di ujung kampung sana tuh kan menyanyi-nyanyiakan ini. Seperti Ranu Sasori, Ranu Mamuna, Ranu Mon, Ranu Somsien, sama ada satu lagi nih yang biasa tete di ujung kampung sana tuh. Kalau sore-sore dia sudah duduk depan rumah tuh, dia tuh kan menyanyi-nyanyiakan ini. Ini Ranu Sarandaro. Oh, itu sudah Ranu Sarandaro. Aduh, tete deh kalau menyanyiakan tuh enak sekali. Tapi kita anak-anak dengan masyarakat di kampung ini macam itu sudah tidak peduli kan. Ini semua karena pengaruh budaya luar ini. Yang masuk ke kampung sini bikin sampai kita punya budaya, kita punya adat, terutama tuh punya lagu-lagu tradisi ini. Macam tuh masyarakat di kampung ini tuh sudah tidak anggap akan kan. Bapak ini lagi jadi heran sekali dengan dorang. Benar Bapak, kemajuan teknologi saat ini, terutama HP, sudah mempengaruhi perkembangan anak-anak di kampung punya mental. Jadi, sebelum terlambat, Bapak dan tua-tua adat di kampung nih harus hidupkan kitorang punya tradisi kembali untuk melestarikan kitorang punya budaya sebagai jati diri yang harus dibanggakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melestarikan budaya sebagai jati diri dan dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Wow, kamu buye. Kau bicara barang apa ini? Nih, Bapak mau tanya sama kue, kira-kira apa yang kau pakai sebagai alat ukur untuk dapat mempersatukan dan menyatukan tuh punya bangsa yang sangat besar ini. Sedangkan kita orang sesama bangsa dan negara ini saja tidak saling menghargai antara satu dengan yang lain. Benar sekali Bapak. Memang tidak mudah kita orang lakukan. Tapi bukan berarti kita orang harus pasrah pada keadaan. Menurut saya, kita orang harus mencobanya dengan kumpulkan dan satukan seluruh masyarakat yang ada di kampung ini. Baru Bapak kok yang kasih latihan. Bapak kan punya talenta. Jangan Bapak kok kubur dalam hati. Aduh, nih. Kamdo dari tadi tinggal ribut saja. Tiap hari Kamdo hanya duduk bicara budaya, bangsa, Mai tarada barang lain yang Kamdo bicara kah? Coba Kamdo bicara untuk pergi cari ikan di laut sana kah? Atau pergi berburu kah? Supaya bisa kita orang makan. Kamdo punya budaya dan bangsa yang Kamdo bicara itu tidak bisa kasih kenyang kita orang. Memang, bapak dan anak sama saja, bikin pusing. Nah, ini yang saya paling tidak suka sekali. Cara-cara begini sudah. Kok kalau tidak tahu apa-apa yang kita nak bicara, lebih baik kau datang duduk dengan kitong dua di sini yo. Supaya kitong tiga bicara. Dan kau mengerti apa yang dari tadi tanda bicara terus itu. Lebih baik kau kemari sudah. Kau datang duduk dengan Tendo di sini, cepat. Bicara tentang budaya dan bangsa, menurut saya tuh hanya buang waktu saja.
Karena siapa yang mau dengar Kamdo bicara dan siapa yang mau jawab? Betul sekali si Kena. Apa yang kau bicara itu tidak salah. Cuman begini, kitong bicara tentang budaya dan kitong bicara tentang bangsa ini, itu bukan hal yang mudah. Karena membutuhkan pengambilan keputusan yang bijak dan tepat dari tong punya bapak-bapak pemerintah dorang. Supaya kitong punya budaya yang ada ini dapat diangkat dan dapat dilestarikan sebagai kitong punya jati diri dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia nih. Bahkan sampai ke luar negeri sana, dong akan tahu tentang tong punya budaya. Dia tujuan hanya itu saja. Kita orang menyatukan masyarakat untuk membangun budaya dan orang lain yang menikmati. Lalu, apa yang tuan dapat dari barang itu? Bu Paci, ku tersalah bicara tuh. Ini, Robuki, lebih kau berdiri. Kau berdiri kita orang ke dusun Pangkur Sagu untuk bikin papeda, supaya kita orang makan. Ayo, kau berdiri sudah Robuki, cepat. Iyo, terus kau ingat kan tidak si Kena? Beberapa waktu yang lalu itu terjadi masalah kemanusiaan yang sangat besar di atas tanah ini. Bahkan sampai ke luar negeri sana pun don't tahu tentang hal itu. Saya kasih tahu kau baik-baik Hal itu bisa terjadi karena kita orang sesama bangsa dan negara ini tidak saling menghargai. Makanya hal-hal seperti begitu bisa terjadi. Lalu, apa ada kaitan dengan kita orang punya budaya? Aduh nih, Robuki, kau nih bikin saya tambah pusing saja. Saya jadi terang mengerti kau jalan pikiran itu. Nah, makanya dari tadi saya bilang itu, jangan kau marah-marah dari situ sudah kak. Lebih baik kau datang dulu dengan orang dua di sini sudah. Supaya kau bicara baru kau mengerti. Dari tadi kau tinggal marah baru berdiri di situ nih. Lebih baik kau kasih tinggal barang yang kau bikin itu, baru kau datang duduk dengan orang dua sini cepat. Supaya kau bicara baru kau mengerti. Begini macam si Kena. Jangan kau salah paham dulu dengan apa yang tadi saya bicara. Semua yang saya bicara itu ada tujuannya. Kau ingat baik-baik Kita orang punya budaya ini adalah nafas kehidupan bagi orang ini. Dan hal itu sulit dimengerti hanya dengan kata-kata. Kita orang punya budaya ini bagikan cerminan untuk kita punya diri nih. Di mana kita dapat melihat kita ini siapa. Bagaimana tong punya penampilan, tong punya tutur kata, tong punya sikap, pengetahuan, perbuatan, pengabdian. Nah, hal-hal seperti begini yang tadi kita orang bicara itu, kalau tong tidak ajarkan itu sama tong punya anak-anak, tong punya masyarakat yang ada di kampung ini, maka dong akan kehilangan dong punya jati diri. Terus, dong akan hidup sama seperti kola layang-layang yang ada putus di atas sana itu. Yang tidak tahu dia punya arah kemana ditiup angin. Robuki, saya minta maaf. Saya baru tahu ternyata budaya itu adalah tong harga diri sendiri. Harga diri bangsa yang harus tong jaga, kembangkan, dan lestarikan supaya menjadi perekat bangsa untuk mempersatukan dan memperkokoh bangsa ini sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi kita orang punya kampung ini. Nah, sekarang kau sudah mengerti itu, makanya jangan kau marah-marah dulu. Terus ada hal lain lagi, macam si Kena. Dampak lain dari pelestarian dan pemajuan tong punya kebudayaan ini, itu adalah tong punya mama-mama, tong punya anak-anak, tong punya masyarakat dong yang ada di kampung ini. Terus, satu hal lagi, yang Bapak mau kasih tahu untuk kamu dua. Dia surat mana ini? Tadi Bapak kepala kampung ada atar datang ini. Sabar, tunggu Bapak masuk ke dalam ambil dulu. Nah, ini kamu udah lihat ini. Kita orang ini dipercayai oleh pemerintah melalui Kementerian dan Pendidikan, Kebudayaan, Direktoral Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia untuk mewakili tong punya provinsi ini mengikuti pertunjukan teater tradisional di bulan kemerdekaan. Siu Paci, hanya ku satu-satunya suami yang paling mengerti apa yang saya impikan selama ini. Iyo, macam si Kena. Saya juga bangga sekali dengan kowe. Tapi jangan kau senang dulu. Masih ada satu hal lagi yang harus tong lakukan. Kita harus minta petunjuk sama tong punya tua-tua ada. Tentang ini. Ini.
lagu tradisional yang tadi Bapak baru bilang itu tompu lagu-lagu tuh yang tete di ujung kampung sana suka menyanyiakan ini. Ranu Sarandaro. Yo, itu sudah. Ranu Sarandaro. Supaya kitong dituntun dengan baik. Terus apa yang don tulis di dalam kertas ini, kita orang bisa lakukan sesuai dengan yang don tulis ini. Jadi kalau bisa besok pagi anak, kau bantu Bapak. Kau pergi ke kampung, kau kumpul masyarakat dorang. Baru kita coba itu latihan Ranu Sarandaro teh. Bisa kah tidak? Bisa Bapak. Ya sudah. Kau pergi ke pantai sana sudah. Mama kau lagi lanjut cucian sudah. Bapak mau masuk dulu. Melihat perjuangan ayahku yang hanya seorang lulusan sekolah kampung untuk mempertahankan dan mengembangkan seni budaya di kampungku, ternyata tidak semudah yang terlintas di pikiranku. Walau hanya seorang otodidak, namun hati dan jiwanya selalu membara demi mengangkat harkat dan martabat masyarakat di kampungku. Kak Rumas, itu di sana macam Anio, Kak. Mana? Itu sana, Anio! Hei! Anio! Anio! Anio, Ya. Ku bikin apa di situ? Itu muka lagi kenapa sedih-sedih begitu? Ku punya muka ini semacam hujan yang mau turun basahi bumi nih. Anio, ku tuh seharusnya tersenyum seperti matahari yang selalu menerangi jagat raya ini. Ada apa, Anio? Kenapa kau diam begitu? Ingat, Anio, tidak selamanya diam itu emas. Betul Anio. Kau harus gembira. Dan kau harus bantu Bapak untuk sampaikan kepada masyarakat bahwa besok tuh ada persiapan latihan. Anio, hanya kau satu-satunya tiang penyangga rumah dan harapan dalam Tom punya keluarga. Benar, aku adalah harapan tiang penyangga rumah dalam kita orang punya keluarga. Dan ini yang menjadi beban dalam pikiranku. Dan menurutku inilah saatnya yang tepat. Aku harus pergi menuntut ilmu di seberang sana. Bila aku berhasil, maka aku dapat membantu Bapak meneruskan perjuangannya, membangun generasi Papua agar mereka juga bisa berdiri setara dan tersenyum bersama saudara-saudaraku yang lain. Apa? Kau bilang apa, Anio? Kau terus salah bicara kah? Kau lihat sana, sungai Wosim itu. Depo air deras, depo harus kencang. Tidak mudah Anio, untuk kau bisa menyeberang.
Benar, benar sekali. Saya setuju dengan apa yang Kak Rumas katakan. Dan satu lagi untuk kau tahu, Anio. Tradisi dalam kitorang punya budaya itu sangat ketat untuk anak laki-laki. Dan menurut saya, kau tidak akan bisa lepaskan jeratan itu dalam kau punya diri, Anio. Kau dengar itu? Saya tahu derasnya air dan kuatnya jeratan dalam kitorang punya tradisi. Tapi kita harus berani dan berani untuk melepaskannya. Demi mengangkat kitorang punya harga diri supaya ada perubahan. Rota, Karumas, Ruama, tunda. Tunggu dulu. Apa yang kau maksud dengan perubahan, kah? Kitong punya daerah ini sudah 2 kali pemilihan bupati. Dengan harapan dong dapat membangun tong punya daerah ini. Tapi apa yang tong dapat? Tidak ada perubahan. Yang masyarakat tong peroleh hanya sia-sia. Siu nih, Anio, kau stop duduk lemon sudah. Benar, Karumas. Apa yang kau bilang itu betul sekali. Tapi itu bukan maksudku. Sudahlah. Kita orang 3 tinggal berdebat saja. Tidak akan menemukan jawabannya. Karena apa yang saya pikirkan dan impikan tidak sama seperti apa yang kalian pikirkan. Supaya kamu tahu itu. Sudah. Tung 3 bicara di sini juga percuma. Daripada tong ribut-ribut, lebih kita pulang. Tapi, kau ingat Anio? Kalau sampai nanti mama dengan bapak tahu, apalagi Amoy, kau harus bicara terus terang. Kau harus berani bertanggung jawab, Kau ingat itu. Mari kita pulang. Dongdo lagi bini nih. Tadi ada di depan sini. Dulu sudah di mana nih? Robuki, si Kena. Robuki, si Kena. Kamu ada di mana nih? Barang yang kamu bikin tuh kamu taruh baru kamu kemari. Cepat. Ruama. Saira. Kamu dua nih memang terlalu. Kamu dua mau buat keputusan dalam kitong rumah ini atau dalam kitong keluarga ini? Kamu bicara baik-baik dengan seorang tua nih. Kamu kira saya tua begini jadi saya tak bisa bicara kah? Tak bisa bikin apa-apa kah? Mai, ini sebenarnya ada apa kah? Mai datang kemari panggil-panggil kita dua, terus marah-marah seperti begini nih. Mai betul-betul bikin saya ini bingung sekali Sebenarnya ada apa? Kamu jangan ngomong kosong. Kamu kelakuan itu sama seperti air di atas daun talas. Saya tua begini tapi kamu tidak bisa tipu saya. Kamu dengar baik. Sampai saya cucu di kenapa-kenapa di sana. Kamu tahu sendiri. Mai, ini sebenarnya ada apa kah? Mai tidak bicara baru Mai tinggal marah-marah begini bagaimana? Kita ini bingung sekali sebenarnya ini ada apa? Kalau Mai tidak bicara seperti begini, nanti sampai sebentar sore pun kau tinggal baku marah begini terus. Jadi Mai bicara sudah kah? Sebenarnya ada apa? Betul Mai. Sebenarnya nih, kita orang dua ada bikin salah apa kah? Sampai Mai bisa marah-marah begini. Kamu dua diam. Kamu dua jangan lempar batu sembunyi tangan Sudah buat masalah, terus pura-pura tanya ke sini. Kamu yang punya rencana untuk kasih Yuri pergi ambil rumput tempat sana toh? Mai, siapa yang mau kasih anak itu dia pergi jauh-jauh ke hampir tumpu kampung sana, terada kah? Aduh, ini tak bisa. Ini pasti Anio dia punya pekerjaan. Si Kena, lebih baik kau pergi panggil dia datang cepat. Kau pergi panggil dia datang daripada nanti saya yang cari dia. Dia bikin sampai kita ada pemarah dari Amoy seperti begini.
Ini pasti dia punya pekerjaan. Kau pergi panggil dia sekarang, cepat. Anio? Anio? Ku di mana? Ku kemari dulu. Ku ini sebenarnya ada bikin masalah apa? Ku bikin sampai Amoy datang marah bapak dan mama. Lebih baik ku ke sana baru ku jelaskan ke Amoy apa yang sedang terjadi. Anio, kau kemari, cepat. Kau kemari. Sebenarnya kau ada bikin apa? Kau bikin masalah apa sampai kau bikin mama dengan bapak yang tidak tahu apa-apa yang dapat marah dari kau punya Amoy dia? Lebih baik kau bicara cepat. Kau bicara daripada nanti saya pukul kau dengan kayu bakar ini. Amoy, apa yang Amoy dengar itu betul sekali. Amoy pu cucu ini ingin pergi menuntut ilmu di Amberdong pu negeri sana. Supaya Anio bisa dapat pengalaman, dan kalau Anio kembali, Anio bisa bantu bapak dan tua-tua adat dorang untuk menghidupkan torang punya budaya yang mulai dilupakan ini. Aroro, Robuki, si Kena, Mai minta maaf. Mai kira semua ni kamdo yang punya rencana untuk kasih Anio pergi diambil ke tempat sana. Sekarang nih, kitong sudah dengar toh apa yang Anio di mau. Dengan kitong punya hidup yang seperti begini, mari kamdo lagi bini bicara baik dengan dia supaya dia pergi ke sana tuh terada halangan untuk dia nanti. Mai, sebenarnya kita orang dua nih berat sekali untuk kasih biar anak ini dia pergi ke Amberdong punya tempat sana. Mai sendiri sudah tahu toh, Tom punya kondisi di dalam rumah seperti apa. Kita orang hidup serba kekurangan. Terus kita orang mau kasih biar Anio dia pergi ke sana ini. Sebenarnya kita sebagai orang tua ini berat sekali, Amoy. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau memang anak itu dia punya keinginan sudah seperti begitu, kita sebagai orang tua ini tidak mungkin mau larang dia toh. Anio, ingat, Bapak dan Mama nih tidak punya kelebihan untuk biayai ko. Kita orang punya hidup saja hanya bergantung dari hasil pangkur sagu. Jadi kalau ku sudah putuskan untuk pergi, kau harus ingat, kau harus kejar kau impian sampai ada di kau genggaman itu. Kau ingat itu Amoy, Bapak dan Mama, semua nasihat yang disampaikan bukan Anio tulis dalam hati ini, dan Anio berjanji akan membawa pulang harapan itu dalam 1000 genggaman dan mengangkat wajah Amoy juga Bapak dan Mama kelak nanti. Sekarang semua sudah jelas toh. Jadi kita kembali ke rumah sana sudah. Biar si Ken aku kumpul anak-anak yang lain, baru kita orang bicara. Siapa tahu dorang juga mau bicara tentang Anio dia punya kepergian ini. Jadi Tong kembali ke rumah sana sudah. Ayo. Ruta, Ruta, Karumas, Kabubui, anak Indo di mana? Mari, datang kemari dulu. Robuki, anaknya sekumpul ini. Mari, ku bicara sudah. Sebenarnya Bapak ini berat sekali untuk berbicara. Tapi mau bagaimana lagi? Kamu orang semua dengar baik-baik Bapak dan Mama ini hanya punya dua tiang penyangga di dalam Tom punya keluarga ini. Dan Bapak juga hanya punya 2 nokin saja yang kita pakai untuk menyimpan Tom punya kebutuhan makan dan minum. Aduh, Bapak tak tahu mau bicara apa lagi. Ini kita salah satu tiang rumah nih. Dia mau pergi jauh kasih tinggal torang semua nih. Dia mau pergi merantau ke Amberdong punya tempat sana untuk mengadu nasib di sana. Aduh, tak apa-apa sudah. Mungkin
ini jalan yang terbaik. Dengan cara dia pergi seperti begini, kelak satu saat nanti dapat merubah tong punya kehidupan di dalam keluarga ini. Anio, Mai sebenarnya rasa berat sekali melepasku pergi. Ku sendiri tahu toh keadaan dalam tong keluarga tuh bagaimana. Ya, hidup saja hanya bergantung dari hasil pangkur sagu. Itu pun hanya untuk beli beras. Tapi biar sudah. Mungkin ini sudah takdir untuk kita orang semua. Amoy, Bapak dan Mama, jangan berkecil hati. Walau hanya tinggal satu tiang penyangga rumah, Kabubuy akan berdiri teguh, mencurahkan seluruh tenaga untuk menebang sagu, berburu dan mencari ikan. Dan kita orang jual untuk membiayai Nio. Sedih sekali mau ditinggal adik terkasih Anio. Tapi bagaimana lagi? Ini semua demi masa depan Anio. Jadi kita orang hanya bisa berdoa supaya apa yang Anio harapkan, apa yang Anio cita-citakan bisa tercapai. Amoy, Bapak dan Mama, noken yang ada ini akan selalu karumas isi dengan hasil bumi dan segenap tenaga dan kekuatan akan karumas baktikan pada Mama, Bapak dan Amoy demi masa depan Anio supaya kitong dapat tersenyum, terutama Bapak dan Mama bisa bangga terhadap kitong anak-anak. Robuki, si Kena, deng cucu-cucu dong semua. Sekarang ini waktunya untuk kitong harus berubah dan melepaskan tradisi yang selama ini ikat kitong ponak laki-laki dia. Perkembangan dan kemajuan teknologi nih harus kam ikut supaya kam maju, kam tidak ketinggalan seperti Amoy ini. Kam jangan seperti Amoy yang, aduh, tip dengan TV kah? Tambah lagi dengan kampu HP yang pakai MMS kah, telepon kah, V-box kah, internet kah, apa ya? Amoy, bukan teternet, tapi internet. Oh, Amoy tak tahu jadi. Sudah, jangan kamu tertawa, kamu pikir bagus kah itu orang tua. Nah, kita orang semua sudah bicara toh dan sepakat secara bersama-sama. Jadi, apapun yang mau terjadi, kita orang harus tetap dukung Anio dia. Supaya dia pergi ke sana, dia dapat berhasil, dan kita orang pun akan bahagia. Jadi, sekarang kamu masuk ke dalam sudah yo. Kamu lagi atas sana, matahari dia semua terbenam itu. Sebentar lagi malam. Jadi kamu masuk, tong tidur dulu. Nanti besok pagi, Bapak pergi ketemu. Kita butuh tua adat untuk bicara tentang Anio dia punya kepergian. Ayo, kita masuk sudah ayo. Isauso ine pamiabura. Tutir sane paya wesie. Rarian ine ma Anio diosubi riautawasa. We dieniau. Riapi diar tatawura. Apawo mendamawe tanduri tata. We tambe
nadi tasauso masa beru tata ne beru paya ne viama mo riama diono vesie pai viama mo anio ria mamo ria tuti vesie so uta wasa. Kajoje natone, kajoje natone, mamura jepevi varatauri avae, kajoje natone, kajoje natone, kajoje natone. Kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya semua anugerah itu. Kami cuma berdagang buah-buah pinang. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, 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 perubahan. Sikena! Sikena! Woi! Sikena! Orang panggil tuh balik kemari kah, jangan bikin pura-pura tara dengar dari situ. Palat di atas sana teh, matahari semua terbenam sana. Sebentar lagi gelap terus. Kita nak jalan pulang dari dusun-dusun sagu ke sana. Kota tusuk dengan duri sagu, sebentar kau marah lagi. Kau berdiri sudah.
Berdiri bertanah pulang ke rumah sana. Cepat. Aku tidak mau dengar kah? Kas tinggal kau sudah. Yo, kau jalan diam-diam Tadi saya suruh tanah jalan pulang, kau tidak mau dengar baru. Woi, tunggu. Tunggu saya, woi. Bapak, Mama, kamu baru pulang. Suribut-ribut. Ada apa ini? Tertokop mama itu. Pulang-pulang kemari di jalan marah-marah macam. Marah-marah terjelas kayak ini. Bikin orang kepala sakit saja. Sudah. Lebih baik Mama dan Bapak minum teh ini dulu. Ini. Baru? Kabu Boy dia su pulang kah? Tadi sebelum Bapak dan Mama ke kebun itu, dia bilang dia mau ke pantai sana mancing. Dia su pulang kah? Sudah Bapak. Tadi saya dengan Kak Rumas yang jemput dia di pantai. Baru ketemu pulang sama-sama. Baru? Ikan yang dia bawa banyak kah tidak? Tadi Kak Bubui tangkap ikan banyak sekali. Sebentar malam Ton bisa bikin papeda untuk Ton makan. Berapapun hasil yang Ton dapat hari ini, itu berkat dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita orang harus bersyukur. Tapi bagaimana dengan Anio? Sudah 4 tahun dia di sana sendiri. Dia udah bikin apa? Dia sudah makan kah belum? Kapan dia kembali? Kak Bubuy, kau cepat kesini dulu. Mai, si Kena, anak-anak, kamu kemari dulu cepat. Cepat, kemari ini ada barang penting sekali nih Kak, yang baru antar dari kepala desa ada kasih datang ini. Ini Anio dia kirim surat. Dia bilang dia kirim surat ini makanya kepala desa ada datang. Tapi Bapak belum baca. Sabar ya, Bapak baca dulu. Oh, Anio 2 hari lagi dia akan pulang. Sudah. Kitong semua senang tapi semalam jadi mari. Kitong istirahat. Tapi besok itu kam siap rumah ini. Kam menyimpan. Kam pergi ke kebun. Semua hasil kebun yang ada di kebun itu kam ambil. Mau pisang kah, kasbi kah, keladi kah. Kam ambil semua. Kitong masak banyak-banyak untuk jemput Anio besok. Nanti Amoy yang pergi ke Tete di ujung kampung sana. Kasih tahu Tete untuk kitong bikin adat. Kasom tasanandik sos au. Masa berupaya panau. Miano mendama. Tanduri tatawe. Tane Anio sioberana maso tataburana. Anio se rarone tomana. Apao mendama. Menggopi marandi pasi buma. Wet
tasong tasanandi kinararian ini weito tutir tane paya pasibura. Maye musaya wae ratu resoriwa